warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Zanatul Aini dari S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai transaksi entitas induk dan entitas anak berupa aset tetap dari buku Ibu Dwi Martani beserta kawan-kawan. Yang pertama itu aset tetap yang tidak disebutkan, yaitu ketika dua perusahaan sudah bergabung menjadi satu entitas yang satu, maka mereka akan memiliki transaksi baik hulu maupun hilir. Salah satunya transaksi dalam penjualan aset tetap untuk mendukung operasional perusahaan atau untuk menghasilkan barang. Lalu dampak terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi, yaitu transaksi hulu di mana induk menjual aset tetap kepada anak. Bagi perusahaan induk, ketika menjual aset tetap kepada perusahaan anak, maka disebut disposal aset tetap atau penghentian aset tetap. Penghentian aset tetap bisa terjadi karena aset tetap dijual, atau karena aset tetap dihentikan penggunaannya, atau bisa dihentikan karena setelah ditukar atau diserahkan kepada pihak lain sehingga aset tersebut dihapuskan dalam pencatatan. Lanjut, itu bagi perusahaan anak yang membeli aset tetap pada perusahaan induk, itu disebut perusahaan tersebut memperoleh aset tetap, sehingga perusahaan induk akan mencatat sebagai disposal, sedangkan perusahaan anak akan mencatat sebagai perolehan aset tetap. Selanjutnya itu kapan keuntungan atau kerugian sudah terrealisasi. Itu yang pertama, yaitu aset tetap yang tidak disusutkan, misalkan tanah, maka ketika perusahaan anak menjual tanah tersebut kepada perusahaan non-afiliasi. Yang kedua, itu aset tetap yang disusutkan, misalkan peralatan, maka keuntungan atau kerugian dikatakan terrealisasi sejalan dengan pemanfaatan aset tersebut. Selanjutnya yaitu transaksi penjualan aset tetap yang tidak disusutkan. Dampak dari transaksi penjualan aset tetap tidak disusutkan terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi, yaitu contoh, misal PT Palapa memiliki 100% saham PT Samudra. Berikut informasi yang terpapar mengenai transaksi jual beli aset tetap antara PT Palapa dan PT Samudra. Yang peristiwa pertama yaitu PTP memperoleh tanah dari pihak non afiliasi pada harga 900 juta. Lalu peristiwa kedua, PTP menjual tanah kepada PTS pada harga 1 miliar. Lanjut, untuk peristiwa ketiga yaitu PTS menjual tanah kepada pihak non-afiliasi pada harga 1,2 miliar. Lalu jurnal perusahaan induk ketika menjual yaitu pada kas posisi debit sebesar 1 miliar, tanah pada posisi kredit sebesar 900 juta, lalu keuntungan pada posisi kredit 100 juta. Lalu jurnal ketika di perusahaan anak yaitu tanah di debit sebesar 1 miliar serta kas di kredit sebesar 1 miliar. Lanjut, yaitu jurnal perusahaan anak ketika menjual ke perusahaan non afiliasi yaitu kas di debit sebesar 1,2 miliar, tanah di kredit sebesar 1 miliar serta keuntungan di kredit sebesar 200 juta. Pencatatan yang harus dibuat PTP dan jurnal eliminasi yang dibuat pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasian 2015 jika skenario pertama yaitu seluruh peristiwa terjadi pada tahun tersebut, atau bisa kita sebut tahun 2015. Skenario kedua itu P1 dan P2 terjadi pada tahun 2015, P3 2016. Skenario 3, P3 saja yang terjadi pada 2015, P1 dan P2 tahun 2014.
Lalu kita paparkan skenario pertama, yaitu PTP melapor keuntungan 100 juta, PTS melapor keuntungan sebesar 200 juta. Karena transaksi terjadi di tahun yang sama dan tanah dijual perusahaan induk kepada perusahaan anak juga terjual ke perusahaan non afiliasi, maka keuntungan dari kerugian yang dicatat dari perusahaan induk sudah terrealisasi. Dapat disimpulkan, tidak ada jurnal tambahan yang perlu dibuat oleh PTP dan tidak terkait dengan transaksi hulu penjualan tanah tersebut. Untuk kepentingan penyusunan laporan konsolidasi, juga tidak ada jurnal eliminasi dikarenakan semua keuntungan dan kerugian sudah terrealisasi. Lanjut ke skenario 2, induk memperoleh tanah dari perusahaan dan afiliasi tahun 2015. Lalu perusahaan induk menjual kepada anak juga pada tahun 2015, tetapi perusahaan anak sampai 31 Desember 2015 belum menjual tanah ke perusahaan non afiliasi. Maka keuntungan dari penjualan tanah akan ditangguhkan. Untuk jurnal yang dibuat oleh PTP, yaitu bagian laba atas entitas anak bagian debit sebesar 1 juta, lalu investasi pada entitas anak itu sebesar 100 juta. Lalu sudut pandang dari konsolidasi, yaitu keuntungan tanah yang diakui PTP belum terrealisasi. Selain itu, nilai tanah akan disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian bukan yang 1 miliar karena membeli dari induk sehingga tidak boleh muncul. Maka akan ada jurnal eliminasi berupa keuntungan penjualan tanah sebesar di debit sebesar 1 juta serta tanah bagian kredit sebesar 1 juta, sehingga nilai tanah tercatat sebesar 900 juta karena jika 1 miliar itu tidak boleh dilaporkan di laporan konsolidasi. Lanjut, yaitu skenario ketiga, yang mana karena pada tahun 2015 anak telah menjual tanah kepada perusahaan non afiliasi, maka keuntungan telah terrealisasi. Lalu maka perusahaan induk akan mencatat jurnal berupa investasi pada entitas anak di bagian debit sebesar 100 juta, lalu bagian laba atas entitas anak di kredit sebesar 100 juta. Lalu keuntungan atas penjualan tanah harus ditambahkan sebagai komponen konsolidasi periode berjalan, sehingga nilai keuntungan penjualan tanah yang akan disajikan dalam laporan konsolidasian 2015 itu sebesar 300 juta. Lalu jurnal eliminasi yang perlu dibuat itu di mana investasi pada entitas anak bagian debit 100 juta, lalu keuntungan penjualan tanah bagian kredit sebesar 100 juta. Ilustrasi yang saya sebutkan tadi merupakan transaksi hulu, sehingga jurnal eliminasi yang dibuat hanya mempengaruhi akun investasi pada entitas anak. Itulah materi yang mampu saya sampaikan. Jika ada salah ucap, salah kata, atau salah penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.